Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan aku Miftahul Ikhlas, analis hukum pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang mana pada Learning Journal yang ke-6, agenda 2 hari ketiga kali ini masih sama membahas mengenai nilai-nilai dasar CPNS, yaitu berakhlak. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pembelajaran agenda 2 hari ketiga kali ini belajar melalui metode asinkronus, yang mana materi yang disampaikan masih sama, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dasar CPNS, yakni berakhlak. Adapun fasilitator yang menemani kami ada 3. Yang pertama ada Bapak Iskandar dan Bapak Misbahul Munir yang membahas mengenai nilai loyalitas, yang mana Bapak Nanang Isnandar dan Bapak Misbahul Munir membahas mengenai loyalitas begitu secara teoritis maupun konseptual. Kemudian membahas juga mengenai panduan perilaku loyal. Yang ketiga membahas mengenai aktualisasi loyal dalam organisasi pemerintahan. Yang terakhir membahas mengenai menganalisa kasus dan contoh perilaku loyal secara tepat. Selanjutnya, Bapak Muhammad Ali Hindarto sebagai fasilitator kami membahas mengenai adaptif, yang mana Bapak Ali Hindarto menjelaskan mengenai konsep adaptif, baik itu secara konseptual maupun secara teoritis. Kemudian membahas juga mengenai kenapa sih ASN hidup adaptif, dan selanjutnya atau yang terakhir membahas mengenai nilai-nilai adaptif itu perlu dijalankan, itu kenapa seperti itu. Dalam pembelajaran agenda 2 hari ketiga kali ini masih sama membahas mengenai nilai-nilai dasar CPNS, yaitu berakhlak. Namun dalam pembelajaran asinkronus kali ini itu lebih terfokus pada nilai adaptif dan nilai kolaboratif. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya nilai adaptif itu adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Seperti halnya contoh, di era digital kali ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan inovasi digital untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan pertanahan. Nah, aplikasi digital ini namanya adalah Sentuh Tanahku. Nah, fitur aplikasi Sentuh Tanahku ini diantaranya, yang pertama itu membahas mengenai informasi dan rincian daftar perkembangan kepengurusan berkas. Yang kedua, bisa kita lihat mengenai pemetaan batas tanah. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat juga rincian informasi sertifikat. Yang keempat, kita bisa mengetahui dan mencari lokasi bidang tanah. Dan yang kelima, kita bisa mengetahui juga mengenai informasi layanan pertanahan. Nah, dari aplikasi tersebut sebagai bentuk inovasi dari Kementerian ATR BPN untuk mengatasi terjadinya permasalahan pertanahan di kemudian hari. Nilai berakhlak selanjutnya yang dibahas adalah nilai kolaboratif. Maksudnya adalah terus membangun kerjasama yang sinergis. Misalnya dalam pelaksanaan program PTSL dari Kantor Pertanahan saat melaksanakan tugas itu bekerja sama dengan perangkat desa ataupun dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mensinergisakan antara kinerja antara pemangku kepentingan guna terselenggaranya program PTSL yang baik dan sukses. Materi yang disampaikan oleh fasilitator, baik itu Bapak Nanang Isnandar, Bapak Misbahul Munir, dan Bapak Ali Hindarto, itu cukup jelas bagi kami karena penyampaian beliau yang cukup singkat, jelas, padat, sehingga bisa kita terima dengan baik dan jelas. Adapun cara saya untuk bisa mengejar materi yang dijelaskan oleh fasilitator, yang pertama, alhamdulillahnya dari pihak LAN dan pihak PPSDM telah menyediakan fitur website yang mana kita bisa mengunduh materi yang disediakan. Yang kedua, kita bisa bekerjasama dalam hal kerja kelompok dengan anggota yang lain untuk menambah khasanah keilmuan pada materi yang sudah dijelaskan oleh fasilitator. Demikian video pada jurnal learning yang ke-6 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. CPNS Kementerian ATR BPN bangga melayani bangsa. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.